warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu juri yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi dan kami hormati juga. Di sini kami mengambil inovasi dengan judul Si Jelita, yaitu Sistem Jejaring Library dan Data. Ini karena dari awal kita kesulitan data, Bapak. Karena kita di Kota Magelang itu permintaan data untuk dari Bapeda, dari instansi yang lainnya, terutama dari Perpusnas, kemudian dari provinsi, mereka minta data secara cepat untuk perpustakaan. Nah, ini ide pertama kali kami buat Si Jelita dari itu. Ya. Mohon untuk di videonya. Ya. Ini video profil dari Si Jelita. Mari kita lihat bersama-sama. Saat ini, data sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Data bahkan menjadi acuan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari ataupun mengamati suatu hal serta menentukan kebijakan. Banyaknya permintaan data baik dari pusat maupun daerah menuntut perpustakaan untuk bisa menyediakan data secara cepat, tepat, akurat, dan terupdate. Namun, berbagai kendala dan permasalahan sering dihadapi ketika mengumpulkan dan mengolah data masif dengan cara manual, seperti sulitnya mengumpulkan kuesioner, lamanya pengelolaan data, serta banyaknya berkas data yang hilang karena sering bergantinya pengelola perpustakaan. Hal tersebut memunculkan ide pembuatan aplikasi Si Jelita, Sistem Jejaring Library dan Data. Aplikasi Si Jelita yang berbasis web mempermudah mendapatkan, mengupdate data dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yono, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Sebagaimana kita ketahui, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui program literasi, kita sangat berharap masyarakat bisa melaksanakan membaca, menulis, dan juga literasi terapan dan seterusnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah membuat aplikasi Si Jelita, Sistem Jejaring Library dan Data. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu bagaimana untuk mengkoordinir, kemudian mendata dan juga memanfaatkan perpustakaan dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta data koleksi untuk kelengkapan IPLM. Oh baik Pak, semua data koleksi untuk kelengkapan IPLM-nya semua ada di Si Jelita loh. Habis ini saya printkan. Pak datanya. Oh iya. Oh cepet banget Mas. Ya karena semua data sudah direkam di Si Jelita. Oh iya, makasih ya. Wah, ternyata ada sedikit tambah cepet ya. Iya Pak. Dengan aplikasi Si Jelita, mempermudah kita dalam pengisian data IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Aplikasi Si Jelita juga berdampak pada tingginya nilai IPLM Kota Magelang di Jawa Tengah. Tahun 2022,
Kota Magelang memperoleh nilai IPLM tertinggi sejawa Tengah. Sistem jejaring library dan data. Latar belakangnya, permasalahan makro banyaknya permintaan data dan sulitnya mengolah data secara manual. Karena dulu kita menggunakan kuesioner, Ibu. Jadi kita sulit untuk mengolah data tersebut. Sehingga banyak data yang hilang karena pergantian pengolah perpustakaan, terutama untuk yang SD. Kemudian permasalahan mikro, lamanya memperoleh data karena data diolah secara manual. Tujuan Sijelita yaitu yang pertama, memperoleh data dan informasi perpustakaan dan pustakawan dan pengolah perpustakaan terbaru secara cepat dan akurat. Yang kedua, mengetahui perkembangan perpustakaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan ataukah belum. Kemudian yang ketiga, pemetaan dan pembinaan perpustakaan, serta pustakawan untuk penyusunan program kegiatan di tempat kami. Kemudian yang keempat, mengukur IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, serta untuk memperoleh data profil perpustakaan. Manfaat Sijelita yang pertama yaitu memperoleh data dan informasi perpustakaan dan pustakawan terbaru secara cepat dan akurat untuk mendukung IPLM dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang. Kemudian data bisa dilihat dan diisi dengan menggunakan komputer atau HP, jadi bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun kita mau. Oke. Karena berbasis web. Kemudian manfaat yang ketiga, apabila ada pergantian pengelola perpustakaan, data akan tetap tersimpan. Juga kita bisa melihat titik di mana letak dari perpustakaan tersebut. Untuk masuk dalam aplikasi Sijelita bisa dibuka melalui http dispersif.magelangkota.go.id/jelita/login. Untuk masuk ke penginputan data masing-masing perpustakaan, masing-masing pengelola perpustakaan memiliki user dan password sendiri-sendiri. Contohnya untuk user itu menggunakan NPP password untuk nama perpustakaannya masing-masing. Contohnya seperti ini punya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Untuk tampilan beranda di aplikasi Sijelita seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini yang saya sebutkan tadi ada titik petanya. Ini ada warna-warnanya, Ibu Bapak. Di sini dan di sini warnanya akan sama. Ini menyebutkan bahwa ada perbedaan warna untuk jenis dari perpustakaannya. Untuk yang biru itu merupakan perpustakaan desa, untuk yang emas perpustakaan umum kecamatan, merah perpustakaan umum kabupaten, untuk warna hijau perpustakaan khusus, warna oranye perpustakaan sekolah dasar dan MI, untuk violet perpustakaan sekolah menengah pertama atau MTS, kemudian yang abu-abu perpustakaan sekolah menengah atas SMK dan MA, kemudian yang kuning perpustakaan perguruan tinggi, dan yang hitam perpustakaan PAUD TK dan RA. Untuk di menu home ada beranda profil umum, pedoman teknis, pengaduan, pelaporan, dan login. Untuk di menu profil umum ini menjelaskan tentang Sijelita itu apa. Kemudian yang di pedoman teknis ini isinya tentang ada di sini di dalamnya ini ada pedoman teknis dari Sijelita, ada juga tutorialnya bagaimana membuka Sijelita, kemudian ada SNP untuk semua jenis perpustakaannya. Kemudian untuk yang pengaduan ini, kalau ada pengelola perpustakaan mengalami kesulitan dalam pengaduan masih kesulitan dalam membuka aplikasi Sijelita atau kesulitan dalam Sijelita, bisa masuk di layanan pengaduan. Nanti di layanan pengaduan akan masuk di email adminnya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk layanan kontak person, WA dan email juga tercantum di bawah sendiri, ada semuanya. Jadi memudahkan untuk pengaduan juga. Nah, untuk yang tampilan rekapitulasi, ini isinya rekapitulasi akreditasi, rekapitulasi jumlah perpustakaan, rekapitulasi jumlah koleksi, rekapitulasi tenaga perpustakaan, dan rekapitulasi anggota dan pengunjung. Nah, untuk menu rekapitulasi akreditasi, di sini kita bisa melihat mana saja perpustakaan yang sudah akreditasi, nilainya berapa, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk rekapitulasi jumlah perpustakaannya. Nah, ini berdasarkan dari jenis perpustakaan, ini sudah ada semua, berapa sudah yang masuk dalam inputan Sijelita akan muncul di sini.
Kemudian jumlah koleksi. Untuk jumlah koleksi, ini bisa kita lihat berdasarkan per tahun, Bapak Ibu. Dan bisa kita lihat berdasarkan jenis dari perpustakaannya. Berapa jumlah buku teksnya, berapa buku fisiknya, berapa jumlah buku non fiksinya. Ini untuk ya seluruh kota Magelang kalau yang rekapitulasi. Ya. Untuk jumlah rekapitulasi jumlah tenaga perpustakaan. Nah, ini bisa dilihat dari jenis perpustakaannya. Ini dia pendidikannya apa, sudah diklat atau belum, bisa dilihat di sini. Kemudian menu rekapitulasi jumlah anggota perpustakaan. Ini sama, bisa melihat dari per tahun juga dan bisa melihat dari jenis dari perpustakaannya, berapa pelajar, berapa mahasiswa, berapa guru, dan lain-lain. Kemudian untuk menu rekapitulasi jumlah pengunjung perpustakaan, ini juga sama, bisa melihat dari per tahun, berapa jumlah perpustakaan berdasarkan jumlah anggota berdasarkan dari jenis perpustakaannya, berapa laki-laki, berapa perempuan, bisa kita lihat. Nah, ini yang tampilan pengisian yang diisi oleh masing-masing user. Tampilannya seperti ini, sama seperti profil perpustakaan itu kesemuanya. Nah, data yang diisi itu ada visi misi, demografi kewilayahan, lahan dan bangunan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, anggota, sarana dan prasarana, sistem pengolahan, fasilitas, pelayanan pengunjung, anggaran promosi, kerjasama, akreditasi, galeri foto, dan cetak semua berupa ini, profil perpustakaan hasilnya nantinya. Itu nanti bisa dilihat untuk tutorial secerita. Sekian dari saya, mohon masukan untuk si jelita di tempat kami, karena untuk si jelita ini masih banyak penambahan, Ibu. Masih banyak penambahan karena dari jurnal yang untuk perguruan tinggi belum masuk, Bapak. Ini rencananya di tahun ini. Kemudian harapannya di akhir kita itu ada rapotnya, kayak guru itu loh. Oh, perpustakaan ini rapotnya masih merah. Perpustakaan ini rapotnya sudah hijau. Nah, itu pengembangan ke depan kita seperti itu. Ya, begitu. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.